eh, para dokter, dokter, Bapak Ibu, teman-teman semua. Hari ini merupakan diskusi kita yang kedua untuk setiap tanggal 27. Hari ini kita menghadirkan Dr. Pentadi Teguh Setianto, SH, MH, Fiskwa. Ya, beliau lahir di Blora pada tanggal 8 Oktober 1971 dan saat ini tinggal di Majenang, Cilacap, jauh ya Dok ya. Kemudian ini ada nomor handphone dan juga emailnya. Ini adalah riwayat pendidikan. Beliau lulus SD, SMP, SMA di Blora. Kemudian Fakultas Kedokteran UNS. Lalu Magister Hukum di Unsud Purwokerto. Lalu Fakultas Hukum, jadi ini S2 dulu, lalu S1 hukumnya di Universitas Galuh Ciamis, kemudian lulus dokter PDIH Unisula di Semarang pada tahun 2023. Beliau ini juga memiliki pendidikan mediator bersertifikat Indonesian Institute for Conflict Transformation tahun 2018. Juga ada pendidikan khusus profesi advokat tahun 2019. Lalu lulus fellow untuk ISKWA tahun 2024, sertifikasi advokat kuasa hukum pajak di Pengadilan Pajak tahun 2025. Jadi tidak habis ya, terus belajar terus. Kemudian pengalaman organisasi merupakan pengurus Persaudaraan Setia Hati Terate cabang Cilacap dari tahun 98 sampai sekarang, pengurus Santri Gayeng Nusantara dari tahun 2020 sampai sekarang, pengurus ID cabang Cilacap dari tahun 2000 sampai sekarang, pengurus Pusat Perhimpunan Dokter Ahli Kedokteran dan Kesehatan Indonesia 2022 sampai sekarang, Perdahuki ya. Lalu pengurus cabang Provinsi Jawa Tengah untuk Perdahuki 2022 sampai sekarang, pengurus BHP 2AID wilayah Jawa Tengah tahun 2024 sampai sekarang, sekretaris 2 Lembaga Kesehatan NU tahun 2024 sampai sekarang, Biro Hukum Pembinaan dan Pembelaan Anggota Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia. Pengalaman kerja pimpinan klinik utama IFAH Majenang tahun 2015 sampai sekarang, Direktur PT Karim Karya Sejahtera tahun 2015 sampai sekarang, kemudian Ferrari tahun 2024 sampai sekarang sebagai advokat ya, lalu advokat pada kantor advokat Dr. Pentadi TS dan rekan di Majenang. Luar biasa ya. Kemudian karya jurnal internasional di sini ada Legal Reconstruction of Medical Dispute Settlement Based on Restorative Justice Value, Saudi Journals of Humanities and Social Science 2023. Nah, kemudian beliau menulis buku juga tentang restoratif justice dalam penyelesaian sengketa medis, perspektif hukum, dan kesehatan. Demikian kurikulum vitae dari Dr. Pentadi, karena tak kenal maka tak sayang. Mudah-mudahan setelah mendengarkan kurikulum vitae-nya, kita bisa juga menyimak apa yang sudah beliau capai di Unisula. Kita akan bersama-sama mendengarkan bagaimana beliau menyampaikan disertasinya. Baik, tidak memperpanjang lebar lagi kepada Dr. Pentadi, waktu dan layar saya serahkan. Masih mute, dokter? Maaf, Dokter Inga. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya yang kami hormati.
Dr. Gego sebagai Ketua PAP 2 wilayah Jawa Tengah. Ini saya diminta ya, untuk eh, menyampaikan disertasi yang sebetulnya ini sudah lama ya, eh, tahun Februari 2023. Jadi saya kalau untuk ide pokoknya siap. Maaf Jadi dokter, pokoknya mungkin bisa di slideshow dokter biar kelihatan besar. di sebentar ya, saya agak Iya. kurang kurang ini. Ini aja dok, ini kurang apa? Nah, sudah bisa kebaca kayaknya ya, tapi kecil ya. Latar belakang dari disertasi ini ya, ini ujian terbukanya bulan Februari 2023. Ini judulnya saya buat tugas ya, tugas dari eh, buat judul dulu. Pertama kita masuk S3, kita membuat menyiapkan judul. Dan memang pada pagi itu hmm, bu karya ilmiah untuk sengketa medis, khususnya dalam restoratif justice itu sangat minim. Karena memang itu keadaan yang belum familiar ya, yang belum familiar di negara kita tentang restoratif justice atau diawali dengan eh, mediasi penal. Kalau disertasi media penal pada waktu sudah ada, tapi untuk mediasi kejahatan ya atau mediasi pidana. Nah, untuk kasus apakah pada waktu itu sengketa medis bisa diselesaikan di luar pengadilan? Nah, inilah penelitian. Sehingga disertasi ini pada waktu itu, nah ini bulan Februari 2023, dan beberapa tulisan saya menjadi karena beberapa teman PB untuk mendiskusikan masalah ini ya. Waktu kita mengusulkan untuk pasal-pasal tentang restoratif justice. Alhamdulillah ya, dengan disertasi ini akhirnya Februari 2023 kita banyak diskusi dengan beberapa teman di PB pada waktu itu. Terus akhirnya bulan Agustus itu tentang restoratif justice RJ itu muncul di Undang-Undang Kesehatan 17 2023. Latar belakangnya adalah penerapan keadilan restoratif justice dalam dunia hukum saat ini telah mengemuka, artinya beberapa belahan dunia itu sudah luar biasa eh, penerapannya ya. Bahkan kalau kita lihat di daerah Norwegia dan daerah Setara itu hampir semua diselesaikan dengan restoratif justice. Sehingga penjara di daerah Eropa, Norwegia sekitarnya itu hampir kosong. Bahkan ketika saya hmm, studi banding juga di Hong Kong, itu di Hong Kong pun penjara itu sudah mulai kurang penghuninya, hanya sekitar 10%-an dari kapasitas. Kita hampir 300%.
Di berbagai lini dapat diterapkan ya, restoratif walaupun terbatas. Penerapan keadilan restoratif diatur dalam berbagai regulasi. Namun sayangnya, apakah penerapan keadilan restoratif dapat diterapkan pada kasus sengketa medis? Ini tahun 2023, ya, mohon untuk dipahami. Ini 2023, pada waktu itu memang belum mengemuka di Indonesia tentang restoratif justice khususnya yang untuk sengketa medis. Pada waktu itu eh, mediasi penal itu terbatas hal-hal yang ditentukan oleh APH, di kepolisian dan kejaksaan. Mereka punya standar tersendiri untuk mengeluarkan restoratif. Permasalahan masalah di ini adalah mengapa regulasi penyelesaian sengketa medis belum berbasis nilai keadilan restoratif. Apa saja kelemahan-kelemahan regulasi penyelesaian sengketa medik saat ini? Bagaimana rekonstruksi regulasi penyelesaian sengketa medik berbasis nilai keadilan restoratif? Tujuan penelitian untuk mengkaji dan menganalisis regulasi penyelesaian sengketa medik belum berbasis nilai keadilan restoratif. Untuk menganalisis dan menemukan kelemahan regulasi penyelesaian sengketa medik saat ini. Untuk menemukan rekonstruksi regulasi penyelesaian sengketa medik berbasis nilai keadilan restoratif. Kegunaan penelitian, kegunaan teoritis ya. Teoritisnya dapat menjadi acuan kepustakaan untuk aparat penegak hukum dalam menyelesaikan sengketa medis melalui pendekatan restoratif justice dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Dan ini diharapkan dapat membangun konsep teori penyelesaian sengketa medis melalui pendekatan restoratif justice dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Kegunaan praktis memberikan pedoman mengenai efektivitas pendekatan restoratif untuk dokter dalam menghadapi sengketa medis. B. Menjadi dasar model baru pendekatan keadilan restoratif untuk rumah sakit dalam menghadapi kasus sengketa medis. Alhamdulillah ini penelitian ini banyak didiskusikan oleh teman-teman sehingga muncul pasal restoratif justice dalam Undang-Undang Kesehatan 17. Kerangka konseptualnya rekonstruksi ya, pengembalian seperti semula. Penyusunan kembali. Regulasi adalah pengaturan. Regulasi adalah aturan yang dibuat oleh perintah otoritas lain untuk mengontrol cara sesuatu yang dilakukan atau cara orang berperilaku. Sengketa medik adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih atas suatu peristiwa hukum yang terjadi dalam lingkup medis termasuk tindak dokter atau perawat atau paramedis terhadap pasien. Keadilan restoratif adalah teori keadilan yang menekankan perbaikan kerusakan yang disebabkan oleh perilaku kriminal yang paling baik hal ini dilakukan melalui proses kerjasama yang mencakup semua pihak yang berkepentingan. Sengketa medis itu tadi perselisihan antara dua pihak atau lebih atas suatu peristiwa yang terjadi dalam lingkup medis, termasuk tindak dokter atau perawat atau para medis terhadap pasien. Jadi ingin saya jelaskan juga bahwa sengketa medis itu biasanya itu yang disebut masyarakat itu ya namanya yang paling sering ya itu di KP2 itu disebut dengan resiko medis ya. Bedanya dengan malpraktek. Malpraktek itu ada dolus, niat ya, niat sengaja dolus. Ya, mens rea itu kan ada dua, dolus dan culpa. Yang kita kadang repot membuktikan itu culpa atau kelalaian. Ya kelalaian itu sebetulnya adalah sikap batin. Ya. Sebetulnya untuk membuktikan itu susah. Makanya biar gampang buat peraturan yang sebetulnya nggak perlu dibuat peraturan di bawahnya untuk menjelaskan. Ya kita nggak bisa semua kehidupan itu kita fiksasi dan untuk memudah definisi dari kelalaian itu dengan standar profesi, standar pelayanan, dan standar operasional. Kalau melanggar itu berarti adanya culpa, maka masuklah mens rea. Kira begitulah. Jadi teorinya itu adalah dan teori keadilan restoratif, middle teori teori sistem hukum Shipman ya. Light teori, teori hukum tujuan hukum, teori tujuan hukum ya dari
Gustav Freiburg, teori maslahah mursalah. Keadaan restoratif dominan ya adalah nilai prinsip pendekatan terhadap kejahatan dan konflik dengan fokus keseimbangan pada orang yang dirugikan, fokus pada yang dirugikan, penyebab kerugian dan masyarakat yang terkena dampak. Teori banyak sekarang tentang social justice, tapi awal-awal kita membuat disertasi inilah tahun 2020 disertasi ini saya buat, dan Februari 2023 ini saya pertahankan di sidang buka, dan Agustus pasal ini alhamdulillah bisa masuk ke dalam undang-undang kesehatan. Jadi suasana undang-undang kesehatan itu sebetulnya ada kedamaian, kedamaian di mana tidak ada, biasanya tidak ada dolus dan culpa itu udah susah membuktikan, yang akhirnya ada munculnya SOP, munculnya standar profesi, munculnya standar pelayanan, biar untuk mempermudah masukkan ke culpa. Culpa sendiri sebetulnya adalah adanya juga sikap batin dan kelalaian. Jadi sistem hukum Lauren Mayer Friedman yang terkenal ya, dan Friedman. 3 unsur sistem hukum, 3 elements of legal system, yes. Struktur hukum, legal structure, substansi hukum, dan kultur hukum. Kita semua sudah paham lah yang sekolah magister. Hakikat tujuan hukum ya, menurut Gustav Freiburg ya, keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Keadilan harus mempunyai posisi yang pertama dan yang paling utama daripada kepastian hukum dan kemanfaatan. Ini ada dalam pustaka juga. Wah, keadilan itu memang, hukum itu ya keadilan menurut Aristoteles. Itu keadilan. Tanpa keadilan itu bukan hukum, hanya kumpulan pasal-pasal. Kalau kita belajar hukum, teori hukum asas hukum, ya, itu itu termasuk Hans Kelsen ya. Hans Kelsen bahwa hukum itu ya hukum, tidak terpengaruh apapun. Bahkan hukum itu tidak boleh berpihak bahkan terhadap masyarakat. Hans Kelsen. Teori dan pelai teori ya maslahat mursalah dalam ilmu dalam agama Islam, atau kemaslahatan yang tidak disinggung oleh syarak dan tidak oleh aturan. Tidak boleh terdapat dalil yang menyuruh untuk mengerjakan atau meninggalkan. Tetapi bila dikerjakan akan membawa kebaikan. Jadi dalam Islam pun sebetulnya banyak teori tentang keadilan restoratif. Contohnya orang mencuri itu kan dipotong tangannya. Kalau mencuri ditanya sebabnya secara filosofis, secara mendalam, secara bijak. Adil ya. Yo, karena saya nggak punya uang, paling miskin, dan sebagainya. Akhirnya justru bukan dipotong tangannya. Justru orang-orang kaya itu yang dicuri itu suruh masih sedekah. Ya. Itulah hebatnya restoratif justice. Metode penelitian, paradigma penelitian konstruktif. Yang memandang bahwa kenyataan itu hasil konstruksi atau bentuk dari manusia itu sendiri. Kenyataan itu bersifat ganda, dapat dibentuk dan merupakan contoh. Metode pendekatan empiris, yuridis, sosiologis digunakan dalam penelitian ini adalah kajian metode pendekatan socio-legal research. Socio-legal research dalam penelitian hukum, khususnya pemanfaatan kajian atau studi ilmu sosial terhadap proses dalam konteks penelitian hukum empirik. Dipahami sebagai pekerjaannya atau pengaruh hukum dalam kehidupan sosial. Integrasi teori dalam penyelesaian sengketa medis dengan pendekatan restoratif justice. Mewujudkan keadilan yang berlandaskan musyawarah sehingga terciptanya perdamaian dan keadilan untuk semua pihak, menjamin pemulihan korban, restitutio in integrum, dan kompensasi. Mencapai keadaan proporsional antara pihak-pihak yang terlibat, proportionality and equality.
memulihkan hubungan dan kepercayaan restoratif justice teori. Jenis penelitian dan non-doktrinal, ya. Tujuan penelitian ini menjadikan kaidah-kaidah hukum abstrak sebagai ukuran kebenaran dalam studi hukum, yaitu berupa norma keadilan. Sifat penelitian deskriptif berusaha menggambarkan objek atau subjek yang diteliti sesuai dengan apa adanya. Metode pendekatan, kajian metode pendekatan sociological research, studi hukum interdisipliner maupun salah satu pendekatan dari penelitian hukum yang bahkan terkesan bertolak belakang sekali dari kajian hukum yang sifat doktrinal, sumber data primer, bahan penelitian berupa fakta-fakta empiris sebagai perilaku maupun hasil perilaku manusia. Data sekundernya bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data, data primer dengan wawancara dan observasi PPID Ketua MKEK, MKDKI di cabang rumah sakit, data sekunder dengan studi kepustakaan. Analisis kualitatif ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok bersifat induktif. Originalitas penelitian. Prestasi yang sudah dilakukan analisis adalah Muhammad Abdul Hakam, rekonstruksi formula kebijakan malpraktek medis dalam sistem hukum Indonesia berbasis nilai keadilan. Yang kedua Dira Warijan, rekonstruksi kebijakan restoratif justice dalam perkara anak sebagai pelaku tindak pidana basis nilai keadilan studi kasus di Polda. Ahli Riyadi, kebijakan malpraktek medis melalui mediasi 2016. Mengaji keasilan penelitian yang dilakukan dengan menganalisis penelitian serupa yang pernah dilakukan, kemudian membandingkan fokus masalah, namun dalam hal ini peneliti tidak menemukan penelitian serupa dengan peneliti lakukan. Ini tentang bagiannya ya, regulasi penelitian kesehatan berbasis keadilan restoratif, Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 45, pasal 28A, pasal 34. Kajian regulasinya Undang-Undang 29 ya pada waktu itu, karena ini saya susun tahun 2020 ya mas, sama ya. Tapi nggak apa-apa untuk ya walaupun teori sudah berubah, banyak berubah ya karena tahun 20, sekarang tahun 2025 itu menjadi pengetahuan bagaimana pada waktu itu restoratif justice itu akhirnya bisa diterima di Indonesia untuk sengketa medis. Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 yang sudah dihapus ya, pasal 66 pengaduan kepada MKDKI ya. Ya sebetulnya Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia ya pada waktu itu. Makanya sekarang ya mungkin sudah dilalui MDP. Sebetulnya kalau kita berdasarkan teori yang ada di sini, sebetulnya masalah etik dan disiplin itu adalah tanggung jawab dari organisasi profesi ya, tentu saja semua di bawah pengawasan pemerintah atau menteri. Karena rekomendasi itu yang lebih tahu adalah organisasi profesi. Mungkin berapa orang ya, terus bisa ngawasi dokter se-Indonesia. Mungkin ya. Nah, mungkin itu perlu didiskusikan lagi bahwa untuk disiplin dan etik itu ya di organisasi profesi yang mengawasi, jangan yang merekomendasikan. Pasal 66 ayat 3 menggugat secara perdata dan pidana. Waktu itu pasal undang-undang praktek kedokteran bahwa jika diajukan MKDKI dan sebagainya itu tidak menghapus perjalanan dari criminal justice system. Criminal justice system. Kita dianggap kriminal justice system. Jadi jalan terus ya. Walaupun ada mediasi. Undang 36 turut tentang kesehatan, pasal 15 mediasi. Masih pasal 58 kesalahan atau kelalaian. Metode penelitian judicial justice. Regulasi penyelesaian sengketa medis belum berbasis nilai keadilan restoratif. Kelemahan regulasi penyelesaian sengketa medis saat ini. Rekonstruksi regulasi penyelesaian sengketa medis berbasis nilai keadilan restoratif. Jadi grand teori keadilan menurut Islam, teori keadilan menurut Pancasila, middle teorinya teori sistem hukum Lauren Mayer Friedman, applied teorinya Gustav Redbrook, dan Mursalah Muslahah, teori keadilan restoratif.
keadilan restoratif. Kemudian studi komparatif dengan negara asing. Tematika disertasi bab satu pendahuluan berisi latar belakang, permasalahan kegunaan penelitian, kerangka konseptual, kerangka teori, kerangka pemikiran, metode penelitian, orisinal penelitian, sistematika penulisan, disertasi dan jangka waktu penelitian. Bab 2 tinjauan hukum kesehatan Indonesia, sengketa medis, teori keadilan restoratif, mediasi, kajian penyelesaian sengketa medis berbagai negara. Bab 3 yang berisi filosofi sengketa medik perlu diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif. Bab yang berisi kajian efektivitas penerapan mediasi dalam perkara sengketa medis, yang eh, berisi rekonstruksi pendekatan keadilan restoratif dalam proses sengketa medis. Bab 6 penutup berisi simpulan, saran, dan implikasi kajian tinjauan pustaka hukum kesehatan. Akibat ada pasien terjadikan dalam pelayanan dokter, maka pasien akan mengajukan gugatan terhadap dokter untuk memberi terhadap pengobatan yang dianggap dirinya. Pengertian sengketa medis adalah sengketa yang terjadi antara pasien atau keluarga pasien dengan tenaga kesehatan atau antara pasien dengan rumah sakit. Yang dipersengketa adalah hasil akhir pelayanan kesehatan dengan tidak memperhatikan atau mengabaikan prosesnya. Macam-macam sengketa medis, etik, dan hukum. Penyelesaian sengketa medis dalam perspektif Islam. Keadilan restoratif adalah teori keadilan yang menekankan perbaikan kerusakan yang dibuat oleh perilaku kriminal yang paling baik. Hal ini dilakukan melalui proses kerjasama yang mencakup semua pihak yang berkepentingan. Restoratif justice sebagai teknik penyelesaian sengketa medis, teori dan sebagai teknik penyelesaian sengketa medis. Nah, sekarang banyak teori tentang negosiasi, tentang mediasi, dan sebagainya. Ya, dalam keadilan restoratif yang merupakan teorinya. Sedangkan restoratif sendiri adalah suatu teknik juga untuk penyelesaian sengketa. Ada dua definisi ya. Keadilan restoratif sebagai teori yang membawa ada mediasi, ada negosiasi, ada mediasi restoratif. Dan restoratif justice sebagai teknik penyelesaian sengketa medis. Keadilan restoratif adalah dalam perspektif Islam. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memulai kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Nah, sebetulnya ini mediator yang sangat penting. Mediator penting untuk bisa menyelesaikan dengan cara restoratif justice. Kemudian penyelesaian di berbagai negara, Amerika Serikat itu arbitrase dan mediasi. Hampir semua sudah. Nah, jadi jara itu song ya. Bahkan di luar negeri itu kalau Hong Kong pun itu ya, itu namanya penjara itu ada liburnya ya. Kalau nggak salah 1 minggu boleh pulang sekolah. Jepang KKHC, mediasi kesehatan. Dan Malaysia, mediasi yang pernah mediasi. Cina 88 kasus berhasil ditangani melalui mediasi tanpa melalui proses pengadilan. Dan rata-rata lama mediasinya hanya 87 hari. Dan sebanding dengan praktek ADR di Amerika dan Kanada. Kanada karena relatif melalui metode victim offenders dialog. Kanada telah ditetapkan sejak tahun 91. Sudah lama banget ya, kita telah tertinggal tahun 14 tahun. Bahkan berapa tahun? 20 tahun dengan Kanada. Regulasi penyelesaian medis belum berbasis keadilan restoratif pada waktu itu ya, tahun 2020 ya. Filosofis regulasi dan keadilan restoratif. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 29, jadi tahun pada waktu itu. Jadi ini penelitian, saya ingatkan lagi, ini penelitian tahun 20 dan saya pertahankan 2023. Belum undang-undang yang baru itu muncul. Tentang praktek kedokteran berkaitan dengan asas dan tujuan. Isinya adalah sebagai berikut. Praktek kedokteran dilaksanakan berdasarkan Pancasila dan disasarkan pada nilai ilmiah manfaat. Keadilan, kemanusiaan, dan keseimbangan serta perlindungan dan keselamatan pasien. Sebab regulasi penyelesaian sengketa medis belum berbasis nilai keadilan restoratif. Dari sisi juridis adalah keluarnya ketentuan hukum atau peraturan yang mengatur hal tersebut ya. Ini waktu itu ya beberapa aparat lah umumnya. Terus yang ketiga masih rendahnya pengetahuan masyarakat. Ya. 4, di sisi lain masih adanya masalah berkaitan dengan pelayanan kesehatan
yang diberikan tenaga kesehatan kepada pasien dengan dampak yang berat bagi dokter rumah sakit maupun bagi pasien sendiri. Cuma adanya beberapa kasus pasien yang langsung cepat menuduh melakukan praktek ya. Kalau praktek itu harusnya mau tahu bahwa kalau praktek itu harus lulus, bukan harus ada niat. Kelemahan-kelemahan regulasi penyelesaian sengketa medis di Indonesia. Penyebab sengketa medis, pelanggaran medik menurut etika, menurut disiplin, menurut hukum perdata, pidana, aktivitas penerapan medis dalam sengketa medis, kelemahan-kelemahan regulasi penyelesaian sengketa medik di Indonesia. Proses mediasi merupakan upaya yang tepat dalam penyelesaian sengketa medis antara dokter dan pasien, kecuali dalam proses pidana murni seperti pelecehan seksual, pengobatan rasa kedokteran, aborsi, serta kelalaian berat, keterangan palsu, penipuan, dan lain-lain. Penyelesaian melalui jalur litigasi akan merugikan dua belah pihak, kelemahan substansi, struktur, budaya, dan hukum. Nah, ini rekonstruksi katanya ya. Konstruksi, kelemahan yuridisnya, Undang-Undang 36, jelasnya kata mediasi, perdata atau mediasi penal, sehingga jika ada sengketa medis langsung masuk sistem peradilan pidana. Padahal mediasi itu sebetulnya definisinya adalah perdata. Dan pada dahulu timbulnya mediasi itu untuk perdata. Perdata pidana itu kan bersifat tajam ya, septamen scripta ya, apapun seperti tulisnya. Lek juga septamen scripta, lek juga septamen scripta bahwa hukum pidana itu kejam. Setelah direkonstruksi dalam hal tenaga kesehatan juga melakukan dalam prosesnya harus disesuaikan melalui mediasi. Undang-Undang 9, frasa dapat akan di mana tidak wajib mengadu ke MDP. Padahal ilmu kedokteran pembahasannya sangat spesifik. Nah, alhamdulillah dalam pasal MKDI tidak wajib itu sekarang masuk di MDP wajib. Belum wajib mengadukan ya. Setelah direkonstruksi wajib mengadukan secara lisan maupun tulisan kepada Ketua Majelis Kehormatan Disiplin Indonesia yang sekarang diganti MDP. Dan ini alhamdulillah masuk di undang-undang yang baru. Undang-Undang 2004, pengaduan tidak menghilangkan hak setiap orang untuk melaporkan adanya dugaan tindak pidana. Jadi pengaduan itu tidak menghilangkan hak setiap orang untuk melaporkan adanya dugaan tindak pidana kepada yang berwenang. Begitu, Undang-Undang 9 pada waktu itu 29. Frasa tidak menghilangkan hak setiap orang untuk melakukan sangat tidak tegas dan ambigu ya pada waktu itu. Ketahuan opsional itu berpotensi membuat jalur pengaduan maupun gugatan menjadi bercabang tanpa arah dan yang jelas, tanpa melalui jalur MLDI. Jadi setelah direkonstruksi, pengaduan sebagian 1 ayat 2 harus melalui mediasi terlebih dahulu yang berupa terjadinya perdamaian, pemberian maaf, dan ganti rugi yang wajar. Ya, ganti rugi itu ya sebetulnya nggak boleh seenaknya ya, karena prinsip kalau kita pakai mursalah tadi itu, masalah mursalah tadi bahwa harus wajar. Jadi misalnya jangan terus pokoknya dihitung-hitung 10 miliar ya, namanya nggak wajar, bukan restoratif justice. Penutup simpulan, sengketa medis merupakan sengketa yang terjadi antara dokter, tenaga kesehatan, rumah sakit dengan pasien atau keluarga pasien yang berkaitan dengan layanan kesehatan. Setiap tindak medis yang dilakukan terhadap pasien harus memiliki indikasi medis, dikerjakan secara aturan, secara profesi, secara operasional, secara didahului oleh meminta persetujuan pasien, info konsen, sehingga sengketa medis dapat diselesaikan melalui jalur litigasi dan non litigasi. Kedua jalur ini memiliki keuntungan dan kerugian masing-masing. Penyelesaian sengketa medis dalam sistem hukum Indonesia saat ini belum berbasis nilai keadilan restoratif, itu tahun 2020 ya. Jadi belum bernilai. Ada kelemahan dalam kebijakan hukum kesehatan sehingga tidak dapat mencegah dan menanggulangi sengketa medis secara optimal. Perlu dilakukan rekonstruksi hukum dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, Pasal 29, Pasal 66 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktek kedokteran. Saran pemerintah dan DPR untuk melakukan penyempurnaan terhadap Undang-Undang Nomor 36 29 dan Undang-Undang 9 2004, sosialisasi ke semua lapisan masyarakat tentang regulasi penyelesaian sengketa medik berbasis nilai keadilan restoratif. Implikasi, kajian disertasi, implikasi teoritis dan implikasi praktis ya. Implikasi disertasi, implikasi teoritis jadi acuan kepustakaan untuk aparat penegak hukum dalam penyelesaian sengketa medis.
melalui pendekatan keadilan restoratif dan sistem peradilan pidana Indonesia. B. Penelitian ini dapat membangun konsep teori penyelesaian sengketa medis melalui pendekatan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Dua, implikasi praktis secara praktis penelitian ini diharapkan memberikan informasi mengenai efektivitas pendekatan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar model baru pendekatan keadilan restoratif dalam penyelenggaraan sistem peradilan pidana di Indonesia. Jadi, ini sudah saya buat buku, jadi ya di Tokopedia mungkin ada itu buku saya tentang rekonstruksi tentang restoratif justice dalam penyelesaian sengketa medis ya, mana sebetulnya boleh ya wenang-wenang ya untuk minta ganti rugi 100 miliar harus wajar sesuai teorinya wajar ya. Udah selesai kayaknya ya. Terima kasih, alhamdulillah. Nah, mohon untuk ya ini tahun saya ingatkan lagi ini tahun 2023 ini disertasi kita pertahankan dan alhamdulillah sudah selesai tahun 2023 jalan selesai sekolah ya memang sekolah itu ya harus serius dan memang butuh plot yang tinggi. Alhamdulillah dengan berakhirnya ini selesai sekolah. Ini saya sampaikan mudah-mudahan manfaat untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Dokter Pentadi, luar biasa. Bapak Ibu, teman-teman sekalian, apakah ada yang akan mengajukan pertanyaan? Itu ada Dokter Taufik Krisno itu, ya teman saya itu. Ada Dokter Eli Wijaya. Silakan kalau mau berkomentar, pertanyaan, klarifikasi, ataupun eh, akan memberikan satu pelengkap. Silakan. Ada Dokter Gatot juga itu, Dokter Gatot Suharto. Mungkin diskusi anu dok. Ya, karena ini sudah agak lama sih ya disertasi. Ya, mungkin Mm-mm. pelaitnya yang sekarang itu. Ya, terus Ya, jadi kalau yang kemarin kita dengar itu di media itu kan ada nenek nonton bola kena denda 115 juta ya. Hmm. Itu bagaimana Dokter Pen tadi kalau menurut panjenengan itu? ya, kita akan kembali ya. Kita kembali bahwa hukum itu sebetulnya untuk keadilan ya. Saya sih seperti itu. Biasa namanya advokat itu kan membela ya. Membela yang benar. Bukan membela yang bayar dan benar. Jadi sebetulnya kalau saya sih prinsipnya kita kan yang tahu keadilan itu kan di hati ya. Ya, apakah ini hukum itu kan menurut Aristoteles dari awal teori hukumnya namanya kita membuat hukum, membuat undang-undang itu kan hukum ya dalam arti sempit bahwa yang terpenting itu adalah keadilan. Jadi bukan menghukum orang. Nah, dengan mengartikan bahwa keadilan, makanya pasal-pasal itu sebetulnya harus bisa diurai secara bijak ya, secara filosofi sehingga mendapat keadilan mulai dari due process of law-nya ya. Jadi hak terdakwa yang due process of law-nya. Jadi tata caranya awal ya. Beracaranya ini sudah memenuhi hak hak asasi dari hak dan hak asasi dari tersangka. Jadi harus adil semuanya. Kalau di Amerika itu ada Amanda Rule bahwa setiap penangkapan ya Amanda Rule itu Miranda Miranda Rule ya Miranda Rule bahwa setiap penangkapan itu harus diucapkan oleh penangkap ya, APH. Anda berdiam
dan begitu. Jadi berhak diam. Anda harus didampingi oleh advokat. Jika Anda nggak punya, tidak punya advokat, negara akan menyediakan. Jadi dia berhak diam. Nggak boleh, nggak ngomong ya biaran, nggak ngomong, nggak diam gitu. Terus, setiap apa yang terjadi dalam penangkapan ini akan menjadi bukti di pengadilan. Makanya ya mudah-mudahan kita ke depan bisa seperti itu. Deal. Ya kalau kita mengomentari gimana itu saya nggak bisa mengomentarinya. Tidak kalau saya sih prinsipnya ada keadilan sesuai dengan teori hukum yang dikatakan oleh Aristoteles. Ya, baik. Itu Dokter Gigo sudah angkat tangan. Silakan Dokter Gigo. Ya, baik. Terima Dokter. kasih, Dokter Inga. Maaf, tadi sambil rapat baru selesai ini, jadi baru bisa menyimak secara jelas. Mungkin yang pertama ini, Dokter Penta, untuk memantik diskusi ya. Tadi kan jelas kalau dari disertasi panjenengan itu, eh, jenengan statementnya sangat keras menurut saya, Dok ya, bahwa pengaturan hukum saat ini yang di saat disertasi tersebut eh, belum sungguh-sungguh mengakomodir nilai-nilai keadilan restoratif begitu. Saya tadi kurang fokus mendengarkan apakah Dokter Penta juga sudah menunjukkan bagaimana kajian terhadap Undang-Undang 17 2023. Apakah menurut penelitian panjenengan, Dok, itu juga misalnya diterapkan di undang-undang yang terbaru ini juga sungguh menghadirkan nilai keadilan restoratif atau tidak begitu, dan bagaimana kita bisa ya khususnya kan teman-teman Namet Nakes kalau misalnya ingin mendekati keadilan restoratif dengan keterbatasan, katakanlah keterbatasan hukum saat ini, celahnya seperti apa, Dok, gitu, karena secara praktis barangkali itu menjadi kebutuhan kita. Mungkin itu, Dok, dari saya. Matur nuwun sangat Dokter Penta berkenan malam hari ini juga untuk berbagi ke teman-teman. Terima kasih Dokter Inga. Ya, baik. Silakan Dokter Pentani. Dokter Gigo masih di jalan. Baik, terima kasih Dokter Gigo. Selamat ya jadi wakil rektor. Ngeri, 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 ngeri. Terus ngeri betul. Dan main wakil rektor yang tanya ini. Jadi memang sudah diuraikan ya dalam disertasi mengapa ya belum pada waktu itu ya tahun 2020-an lah, 20, sebelum 2023 lah. Itu belum sesuai dengan restoratif. Karena ada keseimbangan ya antara pelaku dan atau ya pihak bersengketa lah antara pelaku dan dokter dan pasien gitu aja. Memang karena sesuai dengan pasal-pasalnya, ya, salah satunya mediasi itu nggak jelas, pasalnya itu nggak jelas dengan mediasi. Mediasi itu bisa mediasi perdata atau mediasi penal, karena pada waktu itu mediasi penal sudah ada disertasinya. Tahun 2020 itu sudah ada disertasinya tentang mediasi penal, di mana mediasi penal itu mediasi kejahatan atau kriminal. Karena pada prinsipnya namanya mediasi itu adalah hukum perdata, tidak ada di dalam hukum pidana. Karena hukum pidana itu sifatnya akan kejam. Lex dura, sed amen scripta. Hukum pidana itu kejam, membuat nestapa. Sed amen scripta. Tapi seperti itulah yang tertulis, yang mau apa lagi. Jadi pada waktu itu yang tadi saya sampaikan bahwa enggak semua ya mediasi itu nggak jelas. Terus nggak ada kepastian hukum juga. Jadi ketika kita lapor MK DKI pada waktu Majelis Disiplin Kedokteran Indonesia, itu tidak menghentikan proses pada waktu menghentikan prosesnya. Jadi prinsip dari due process of law-nya itu ya terabaikan. Ya, ketika mediasi ya berhenti. Seperti padahal itu sudah ada, kalau nggak salah sudah ada SEMA ya, ada surat edaran Mahkamah Agung bahwa setiap mediasi itu final ya. Walaupun sekarang itu kan banyak teori mengemuka ya.
orang itu kalau sudah mediasi ya, yang kita maksud mediasi restoratif ya, bukan mediasi yang biasa. Artinya jadi hubungan baik antara dokter dan pasien dan keluarganya. Itu mediasi itu harus melalui akta notaris yang sekarang itu kan banyak teori. Kemudian dicatatkan di pengadilan negeri, ya. Itu baru dipastikan adalah inkrah. Ya. Mediasi itu memang termasuk sistem sistem keadilan. Jadi ada semanya bahwa mediasi itu bersifat inkrah. Jadi nggak usah khawatir kalau sudah ada mediasi, ada akta perdamaian yang disahkan notaris, kemudian dicatatkan di pengadilan negeri, dan sebagainya. Makanya mediator ini menjadi sangat penting di BAP 2A wilayah itu sudah didata, ya, didata untuk mediator-mediatornya. Dan nanti dia berpraktek di pengadilan negeri, yang di negeri jelas nggak boleh PNS, ya, harus swasta. Nggak tahu sekarang ya. Yang jelas kalau dulu itu nggak boleh, jadi harus swasta, nggak boleh pegawai negeri. Ya harus nanti daftar ya daftarkan kita surat ininya, surat rekomendasi Mahkamah Agung sebagai mediator. Itu. Jadi pada waktu itu memang keadaan seperti itu. Belum ada kepastian hukum, belum ada keadilan restoratif yang dijalankan, belum belum masih setengah hati walaupun sudah muncul kata-kata media. Itu kita rekonstruksi dan itu menjadi bahan perdebatan pada waktu itu oleh beberapa teman PP dan beberapa organisasi massa lah tentang disertasi ini, yang akhirnya ketika pada waktu itu harus tidak harus melalui MKDKI, ya sekarang harus melalui MKDKI atau MDP sekarang, Majelis Disiplin Profesi sekarang. Nah, kalau pada waktu itu untuk melanjutkan kasus itu tidak harus melalui MKDKI, mana nggak jelas. Nah, sekarang wajib. Ini sebetulnya disiplin dan etik, kalau menurut saya ya, saya garis bawah ya, dan beberapa teori yang saya baca, yaitu memang seharusnya adalah tanggung jawab dari organisasi. Ya tentu saja pemerintah nggak bisa lepas tangan apapun itu. Karena yang terjadi nanti nggak mungkin lah kira-kira. Misalnya saat semua sentralistik ya diurus satu lembaga, misalnya beberapa orang untuk mengurusi etik, dan habis tenaganya, habis biayanya. Rekomendasi cukup dari organisasi profesi bentuk seperti MKEK dan MKDKI atau MDP lah, profesi peran misalnya. Dan itu baru nanti serahkan ke PH hasilnya begitu. Dan anak sesuai Undang-Undang 17 itu filosofinya adalah restoratif justice penyelesaiannya. Semua. Karena restoratif justice itu sudah mengemuka di mana-mana di luar negeri. Saya tadi dari awal sudah saya ceritakan bahwa penjara-penjara itu hampir kosong ya di daerah Norwegia. Kemudian kalau kalau di Hong Kong itu anak saya. Aduh, kalau di Hong Kong itu hanya 40% yang terisi. Jadi hemat saya untuk Undang-Undang 17 itu harus kita banyak diskusi ya, agar jangan terlalu banyak regulasi turunan dari undang-undang tersebut. Karena si Sero itu ya, Matius, siapa itu namanya? Cicero sebelum Masehi ya. Itu sekitar 40 Masehi itu pendiri yang sebagai bapak advokat ya. Mengatakan semakin banyak pasal itu semakin tidak adil. Karena keadilan itu berdasarkan fakta, data, aturan dan hati nurani. Jadi makanya keyakinan hakim itu menjadi penting gitu.
Jadi ya mungkin perlu banyak diskusi bahwa nggak usah terlalu di fake terlalu banyak ya. Karena ada jenis-jenis apa semua desentralistik di pemerintah. Terus nanti dijelaskan ini eh, disiplin itu apa saja. Udah secara rigid biar mudah ini. Ya menurut saya sih nggak perlu. Ya, yang lebih tahu kondisi kan bukan kata-kata itu. Kata-kata misalnya tidak merujuk kepada yang lebih ahli misalnya. Terus melakukan sesuatu tidak kompeten. Nah, ini kan kalau kita baca secara tanpa organisasi profesi yang memahami, ya akan susah menurut saya. Gitu kira-kira Dokter Gigu. Nah, mungkin itu saja Dokter Gigu. Makasih ya. Iya, baik. Baik, Dokter Gego, sudah puas, Dokter Gego? Siap, Dok. Terima kasih banyak, Dok. Ya, Jelas apa ya? Ini menunjukkan bahwa saya pikir diskursus terkait dengan pencapaian keadilan restoratif itu menjadi penting. Dan memang saya pribadi pernah menjadi pemohon dalam konteks MKDKI. Pada saat itu ada Perkonsil 50 2017 karena terlepas ia merupakan penegak pelanggaran disiplin atau tidak, karena undang-undang itu menyatakan kan semua wajib melalui keadilan restoratif melalui mediasi disebutkan begitu, tetapi faktanya ada organ yang dibentuk oleh negara yang memang juga tidak mengakomodir proses itu. Terlepas saya sepakat kalau kita bicara pelanggaran disiplin itu tidak ada abu-abu, artinya tidak bicara tentang melanggar disiplin atau tidak itu tidak bisa dimediasi, saya sepakat. Tetapi dengan semangat adanya suatu organ negara gitu ya, bentukan negara, saya pikir juga membutuhkan ruang untuk melakukan mediasi, bukan memediasi pelanggarannya itu melanggar atau tidak. Mungkin itu saya pikir apa yang disampaikan Dr. Penta juga menguatkan gitu ya, menguatkan pemikiran kami ketika dulu menguji Perkonsil 50 2017 yang kemudian memang dikabulkan di MA, namun yang kami sayangkan memang di dalam MDP dengan peraturan turunan penegakannya itu memang juga belum terakomodir. Semoga dialog ini juga membuat kita tergerak barangkali untuk mengambil langkah hukum supaya juga nantinya sungguh keadilan restoratif itu mempunyai proses dan caranya itu pun terakomodir dalam peraturan. Matur nuwun Dokter Penta dan Dokter Inge kesempatannya. iya, baik, Dokter Penta, ini di chat sudah ada pertanyaan dari Dokter Nugroho ini. Terima kasih Dokter Penta, mohon izin apakah Undang-Undang 17 tahun 23 bisa dianggap sebagai penyempurnaan Undang-Undang 36 dan Undang-Undang 29 berkaitan dengan restoratif justice. Silakan Dokter Penta. Ya, terima kasih Dokter Nugroho ya. Nugroho. Makasih ya diskusinya. Ya, dalam restoratif justice, dalam undang-undangnya, selama kita diskusi, pada waktu itu kita diskusi banyak ya dengan ormas, dengan beberapa grup grup apa itu WA teman-teman dokter lah. Ada dari PP, ada dari perhimpunan, di cabang. Saya kebetulan di cabang. Pada waktu itu saya buat usulan tentang restoratif justice ini dan kalau nggak salah tentang pasal tentang subspesialis pendidikan subspesial pasal apa itu subspesialis dan PPDS yang hospital based itu. Jadi kalau bilang penyempurnaan khusus restoratif justice, menurut hemat saya dibandingkan undang-undang yang lama undang 8, undang 9 itu ya memang mengakomodir dan memperbaiki. Karena selama saya diskusi itu, tapi nggak tahu kalau kan biasanya namanya pasal itu akhirnya tergantung ya. Kan tadi sebutkan ya tadi bahwa ada sistem hukum ya, ada namanya berlakunya apa jenenge eh, tadi Friedman itu kan ada namanya struktur hukum, ada substansi hukum dan kultur hukum. Jadi yang menyebabkan
semua jadi berbeda itu kan sebetulnya itu ya, treatmentnya. Terus bekerjanya hukum itu kan memang ada faktor macam-macam itu. Ya kita paham sendiri lah, nanti bisa cari Google itu tentang shit berlakunya sistem hukum apa bekerjanya hukumnya shit. Nah itu ya memang seperti itu akhirnya. Tapi secara kalau kita baca semuanya bahwa hampir semua itu di luar pengadilan ada pasal berapa tentang MDP itu. Hanya MDP aja pada waktu MDP itu dan sepasal sebelumnya bahwa semuanya itu selalu 310 ya pasal setelahnya pasal 310 dengan restoratif justice keadilan itu sebetulnya semangatnya seperti itu. Kalau secara itu saja sudah baik. Hanya nah ini yang perlu kita perdebatkan dan kita diskusikan selalu ya. Ya nanti mungkin dari PB, tim PB atau tim mana kita buat tim atau bagaimana kita diskusi, forum diskusi bahwa nanti ke depan kita harus berdiskusi tentang semangat dari restoratif justice. Jadi kita jangan sampai aturan turunannya itu terlalu menggebu-gebu. Yang akhirnya kalau saya baca ya saat ini itu makin memudahkan dokter itu dipidana. Ya, ya karena semua makin ditulis secara rigid. Ya, yang itu sebetulnya nggak harusnya kita ada garis besar saja. Dan itu sebetulnya menurut hemat saya itu perlu didiskusi. Karena pasalnya memang MDP, jadi disiplin profesi. Ya mungkin MDP itu di bawah konsil ya, untuk pasalnya kan gitu. Dan konsil di bawah menteri. Dan ini menurut saya ya kita kembali sentralistik. Nah ini perlu banyak diskusi nanti. Ya kalau Dokter Gego dari wilayah bagus ini untuk forum diskusi bagaimana akhirnya menemukan solusi yang terbaik di mana ada keadilan betul bagi keseimbangan keadilan bagi dokter dan bagi pasien dan keluarga pasien yang menemui sengketa kan begitu. Jadi kan seperti tadi itu ada eh, jika misalnya kita terlalu banyak ya misalnya dari keluarganya meminta terlalu di luar kemampuan kita ya kan yang terjadi kan begitu kan kasihan dokter tuh nggak punya dulu loh. Nggak mungkin jenengan itu. Saya ngoperasi mau membunuh, mau mencelakakan pasiennya. Ya memang kalau secara hukum itu kan 351 ya penganiayaan, tapi kan izin 51 KUHP kan. Karena membedah itu kan orang nggak apa-apa kan dibedah ya, tapi kan mau menyelamatkan dan atas izin. Makanya itu pentingnya informed consent, consent ya. Kita minta izin bahwa kita mau mencelakai, melukai maksudnya. Kan itu secara hukum ditulis. Jadi kita nggak ada dulu, kita nggak punya niat untuk mencelakai orang, betul-betul nggak punya niat. Ya, tapi kok, nah itu. Jadi kenapa kita ketika ada masalah, ada sengketa, ada yang disebut dengan resiko medis, ya berapa itu nggak perlu saya sebutkan. Saya beberapa banyak ya mendampingi teman-teman. Saya tahun 2000 sih mendampingi teman-teman sejawat, ya. Jadi memang kadang ya, jago juga sedih ya. Kita, dokter tuh mau menyelamatkan. Makanya di Amerika ya. Di Amerika adanya Good Samaritan Law. Betul-betul tenaga medis itu dihargai ya, luar biasa. Good Samaritan Law. Kalau kita itu hanya perdatanya yang kita menyelamatkan orang loh, orang gawat darurat. Itu kalau di luar negeri, oh akhirnya pasiennya mati atau sakit atau menderita, itu bebas hukum. Good Samaritan Law. Kalau di negara-negara berkembang, itu belum berlaku. Jadi hanya perdata. Dalam Undang-Undang 17 itu tertulis memang. Ya, akan mengesampingkan gugatan ganti rugi. Belum pidananya. Jadi, Martin Law belum. Mungkin begitu Dr. Nugroho, ya. Prinsipnya, kalau sesuai dengan disertasi ini, harus ada keseimbangan. Jadi ganti rugi ya wajar. Namanya wajar ya
bukan nilai uangnya, tapi hatinya yang tersentuh. Kalau kita menilai masalah misalnya ya, kerugiannya orang menjadi meninggal, nyawa itu mau dibayar berapa? Ya nggak bisa. Misalnya orang jadi cacat, tangannya potong misalnya. Apa ya mau diganti tangannya? Nggak bisa. Apa terus dinilai nyawanya itu misal satu nyawa 1 miliar? Ya nggak bisa. Jadi hati yang terpenting. Itu jawaban saya. Ini sesuai dengan disertasi saya. Jadi kalau di luar-luar itu ya, atau sekarang mungkin teorinya sudah berubah. Itu dokter Inga, terima kasih. Ya, Mungkin ada baik. tambahan. Pertanyaan selanjutnya nih dari Dr. Agung Nopriansah, ya. Apakah mungkin restoratif justice pada sengketa medis dapat dilakukan mengingat tidak seimbangnya power pihak yang bersengketa? Tenaga medis pasti dalam posisi yang lemah untuk melakukan bargaining karena banyak yang dipertaruhkan nama baik pekerjaan, sementara pihak yang melakukan tuntutan atau gugatan pastinya meminta ganti rugi atau restitusi yang paling besar. Demikian. Oke. Ya, terima kasih dokter Novri Nanto. Ya, ya memang ketika dokter dalam posisi digugat, ya, disengketakan, ya memang namanya pidana itu kan memang kita kita melihat pidana itu kan memang artinya itu kan nestapa. Nestapa tiada tara, pidana itu artinya nestapa tiada tara. Ya memang seperti itu. Kita begitu diancam pidana, yang kita pikir memang nestapa. Penderitaan tiada tara. Ya karena bisa dibayangkan di negara-negara tertentu itu ya 4 kali 6 diisi 40 orang bayangkan tidur sambil berdiri ya di dahar yang tidak kita dapatkan itu di bahkan di Hong Kong. Hong Kong masuk kota padat. Saya dulu di sana berapa minggu itu tanya-tanya. Di sana itu paling penjara itu terisinya 40% padahal kota terpadat. Termasuk terpadat di Tiongkok ya. Itu seperti itu karena restoratif justice itu berjalan. Seperti saya sebutkan tadi 87% jalan dengan baik. Eh, Memang ya posisi di saat kita kalau dalam kondisi disengketakan memang ya kita lemah. Itulah pentingnya teman. Itulah pentingnya sejawat, pentingnya organisasi profesi. Insya Allah saya di BAP2 dengan Dokter Gego juga di BAPDPB itu banyak kasus, bukan banyak ini of the record ya, ada beberapa kasus. Ya kita minimal membantu secara pikiran. Seperti yang kasus yang di Sekayu itu bahkan turun BAP2 kan. Ketika pasien apa dokternya dilepas maskernya, wah itu sudah nggak bisa dimaaf. Terus yang kasus di Surabaya, gitu. Itulah pentingnya organisasi profesi. Jadi nggak usah apa ya pesimis ya, terutama BAP2A ya. Itu ID wilayah, ID kabupaten itu bisa punya strategi ya. Nah, di sini tuh satu tempat ya, kita pernah nangani bahkan sampai 2 miliar loh, kasus sunat. Ya, turun ya. Nah, kita punya strategi. Jadi misalnya mereka bawa power, bawa massa ya kita bawa massa. Itu strategi. Ada ormas ya kita jawab kita bawa ormas. Itu aja. Contohnya gitu. Tapi ini off the record jangan sebar mana-mana. Ini contohnya gitu aja. Jadi itulah pentingnya organisasi. Itulah pentingnya ID. Itu pentingnya ID wilayah. Itu pentingnya BHP2A. Nanti kan kita dipikir bareng-bareng. Kalau ID cabang, lapor di cabang dulu. BHP2A rapat. MKI akan memutuskan. Dan, oh kok ini powernya berat. Wah, wilayah. Wilayah ini berat. Nah, kita ke PB. Insya Allah teman kita banyak. Ya, jangan kita bersembunyi. Jangan kita apa ya
Ya itu terserah. Jadi gini, beberapa kejadian teman-teman lebih percaya kepada advokat atau penasihat hukum dari luar. Ya nggak apa-apa gitu. Kalau nyaman, tapi insya Allah BHP 2 itu tetap mengawal itu. Ya, kalau lebih nyaman, karena kita BHP 2 itu kan hanya beberapa orang, nggak banyak. Tapi kita punya jaringan. Seperti saya juga di advokat Ferrari itu, advokatnya saya, organisasi saya Ferrari. Banyak teman. Jadi kalau misalnya di sana, ya itu tolong gitu. Dan mereka sudah biasa seperti itu. Jadi seperti itu Dokter Novrianto, bahwa memang kesimpulannya ya, memang kalau kita sendiri ya cenderung menakutkan. Tapi kalau kita nanti kita sudah punya teman di organisasi profesi, ya insya Allah ya ketakutan itu akan terbagi bagi teman-teman. Insya Allah kita di BAB 2A itu tutup itu wakil rektor itu. Biasa itu dengan saya. Itu kemana-mana. Begitu kita kira dokter Inga. Mungkin ada tambahan, maksud saya bicara terus dokter Geko itu biar menambahi dokter Ya, Inga. Dokter Terima Gego, kasih. ada tambahan Dokter Gego? Dokter Gego Sementara geleng-geleng itu. enggak, saya kira udah sangat lengkap sih dari Dokter Penta ya, yang mana kami selalu berusaha berjuang untuk teman-teman yang ada begitu. Jadi ya itu sedikit sedikit cerita dari Dokter Penta. Pada prinsipnya kalau kami di Jawa Tengah terutama kami pastikan apa yang kami kerjakan itu sungguh-sungguh bermakna dan teman-teman tidak perlu takut sendiri begitu. Itu aja, saya kira udah lengkap banget dari Dokter Penta. Terima kasih dok, udah menceritakan pengalaman-pengalaman pendampingan kita juga dok. Ya, jadi intinya teman-teman sejawat nggak usah khawatir sendirian. Kita ada untuk kita, jadi dari kita untuk kita. Tentunya banyak nanti teman-teman yang akan membantu juga. Kemudian kalau itu Dokter Penta yang ada pasien Hirschsprung itu ya, mungkin sudah baca ya Dokter Penta ya, yang di mana ya? Yang beranak itu Di ya. ya betul bedah anak. Kemudian malah dia ini ya dianggap minta uang ya, dianggap minta uang di luar di luar tarif ya. Kemudian dia mengatakan bahwa itu ada alat yang perlu gunakan sehingga perlu tambahan biaya. Kemudian kalau saya tidak salah itu malah beliau dinonaktifkan ya dokter ya, betul ya? Iya kayaknya. Mm-mm. Jadi tidak ada pembelaan loh itu dari ini ya, dari pimpinannya ya, kalau menurut saya ya. Beberapa kasus seperti di Padang itu juga tidak ada pembelaan, malah langsung di SP3 ya, yang di mana di Padang. Dia karyawan rumah sakit, karena yang sebelumnya itu direkturnya yang diturunkan atau dimutasi oleh bupatinya, ada kasus yang serupa, lalu di rumah sakit lain terjadi begitu, buru-buru justru direkturnya memberikan SP3 kepada dokternya. Nah, itu seperti itu, seakan-akan dokter itu juga bekerja dalam apa ya? Dalam tanda petik ada was-was ya, dokter Penta ya. Baik, dokter Inga, ini diskusi aja lah ya. Mungkin kita nggak usah nyebut by name ya. Ya, Kita secara umum aja. ya, Dilihat orang banyak. Tapi yang jelas eh, kita harus memahami tentang tanggung jawab renteng ya. Di Undang-Undang 17 juga ada. Pimpinan vaskes atau rumah sakit yang bla 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 bla, ya. dia akan bertanggung jawab secara perdata maupun terhadap karyawan jika dia lalai. Dia nggak mengingatkan. Jadi sebetulnya ini maaf ya, ini cerita di luar negeri aja. Di Ini luar kalau negeri. ini kalau sampai pimpinan vaskes langsung ngomong ini salah, itu konyol sebetulnya. Itu di luar negeri loh ya. Wah Ya. ini dokter ini salah, ini konyol karena undang-undangnya itu kalau dia ngomong salah, dia itu bila
bisa di bawah tanggung jawab renteng. Karena undang-undangnya mengatakan begitu. Iya. Di bawah aja digeret. Kenapa nggak mengingatkan? Kenapa nggak mengingatkan? Kenapa nggak membuat SOP ini? Membuktikan lalai manusia itu kan mudah. Nah, pimpinan fases itu pasti bisa kena dengan mudah kalau teman-teman itu menyadari kesadaran hukum kesehatannya itu tinggi. Makanya pentingnya seperti ini, ya kita saling mengingat. Jadi kasus ini nggak saya buka ya, maksudnya by name dan sebagainya. Hanya kita ada kasus kalau ada pembedahan anak, akhirnya alatnya itu suruh beli kan, misalnya kan gitu. Jadi sebaiknya ya sebaiknya sebagai dokter ya kita sesuai evidence base. Kalau evidence base ini nggak memungkinkan, ya kita jangan main sendiri. Kepimpinan vaskesnya, mau pimpinan vaskesnya walaupun apapun dia wajib tahu. Tuh. Jadi kalau pimpinan vaskes langsung wah satu kronologi menghukum dan sebagainya, loh, nggak bisa karena ada tanggung jawab renteng. Ya, kalau Iya. kita tahu hukum ya, tuh itu ada pasalnya di Undang-Undang Kesehatan bahwa dia lalai ya, nggak mengingatkan, membuat SOP dan sebagainya yang berhubungan dengan pelayanan. Kalau mungkin kasus ini berkembang ya, menjadi kasus penggelapan, kasus pemerasan dan sebagainya. Nah, itu kan delik aduan bisa diselesaikan. Seharusnya bisa diselesaikan dengan baik. Dan Terima kasih benar. Doli ya, mungkin ada tanggung jawab, Iya. ada diskusi lainnya. Ya, itu ada yang tunjuk jari dari Dokter Yuli. Silakan Dokter Yuli Kardo Ardiles. Ah, Selamat malam, Dokter Inge. Selamat malam. Iya, saya nih mahasiswa Dokter Inge nih di Widya Gama Ya. Malang. Dokter Inge. Ya. Ya, ya ini eh, menarik tentang topik restoratif justice ini yang disampaikan oleh Dokter Pen tadi ini. Sedikit urun rembuk tentang restoratif justice ini. Memang dari disertasi ini memang sebelum Undang-Undang 17 Kesehatan disahkan ya, Februari 2023 ini kan kita Agustus 2023. Tapi sepanjang yang saya ketahui di dalam Undang-Undang 17 ini kan di pasal 306 itu ayat 3 itu kan dibunyikan jelas tercantum kata-kata restoratif justice di situ. Ya, ayat 3 itu kan bahwa tenaga medis atau tenaga kesehatan yang telah dijatuhi hukuman tidak disiplin dan diduga tidak pidana, maka pihak polisi ataupun penyidik harus mengutamakan restoratif justice di penyelesaiannya. Jadi kan secara jelas dinyatakan di kalimatnya atau kata-kata restoratif justice itu di pasal 306 ayat 3. Ya kan? Nah, terus di pasal 310 kan secara umum bahwa setiap 310 Undang-Undang Kesehatan ini kan secara umum juga dinyatakan bahwa penyelesaiannya di luar pengadilan. Berarti spirit di Undang-Undang Kesehatan memang ada mengutamakan restoratif justice ya. Nah, di seminar-seminar hukum kesehatan di hukum secara umum yang saya temui itu tentang KUHP yang baru. Ini kan KUHP yang baru kan berlaku nanti tahun 2026 Januari. KUHP 2003 ya. Jadi artinya Undang-Undang Kesehatan punya undang baru, KUHP juga punya undang baru di 2006 itu katanya memang spiritnya restoratif justice juga. Kalau selama ini pemidanaan itu bersifat retributif ya, balas dendam, pemidanaan, sekarang kan spiritnya memang restoratif justice juga, rehabilitatif. Artinya memang selaras Undang-Undang Kesehatan kita dengan Undang KUHP ini. Nah, katanya yang bermasalah sekarang bagaimana merubah paradigma dari APH itu sendiri. Mungkin dari pihak penyidik, polisian merubah paradigma mengutamakan etis, kemudian di pihak kejaksaan mengutamakan etis, mungkin di pihak hakim juga. Nah, ini yang saya dapat tantangan-tantangan dalam penerapan KUHP baru nanti, KUHP 2003 ini. Tapi spiritnya sudah mulai berubah ke arah restoratif justice dari sebelumnya yang bersifat retributif atau balas dendam itu.
konsep pemidanaannya. Ini kan selaras dengan Undang-Undang Kesehatan 17 ini. Nah, bagaimana kita menangkap peluang ini bahwa dua undang-undang yang akan diterapkan nantinya sama-sama punya spirit restoratif justice ini, tapi masalah merubah paradigma dari APH itu sendiri, penyidik, polisi, jaksa ataupun hakim. Nah, bagaimana kita koordinasi dengan APH ini mungkin di pihak BPOA, ID ataupun organisasi lebih menggalakkan koordinasi ini, bahwa kita sama-sama di pihak kesehatan punya Undang-Undang 17 kesehatan yang berspirit restoratif justice. Di pihak pidana umum atau hukum umum itu spiritnya juga sama. Restoratif justice. Nah, ini kan sama. Jadi mungkin koordinasinya lagi mungkin kita tangkap momen ini gitu loh. Bagaimana tanggapan dari Pak Dr. Peta? Terima kasih Dr. Inge. Ya, baik. Terima kasih, Dokter Yuli. Silakan, Dokter Penta. Ya, terima kasih Dokter Juli. Dari Malang ya, Dok? Dari Malang. Atau dari mana? Baik, untuk ini diskusi ya, bahwa memang istilahnya apa hukum masyarakatan atau hukum pemidanaan yang sifat balas dendam, ya, retributif ya, bahwa itu sudah kuno, balas dendam itu sudah kuno, retributif itu sudah kuno, sekarang itu restoratif justice. Ya kalau belajar hukum ya pasti tahu lah semua, ya, awal sudah ditinggalkannya negara itu tentang retributif ya, pidana retributif. Jadi saat ini yang mengemuka itu restoratif justice. Ya memang KUHP yang baru, bahkan KUHP yang baru itu semuanya juga restoratif justice. Mungkin di bawah kanan kirinya masih perlu diperbaiki karena memang dari pembuatnya itu memang ke arahnya sudah restoratif justice. Termasuk dari DPR, termasuk dari Menteri Hukumnya ya, wakilnya ya, Harit ya, Prof siapa itu, Harit. Ya kita punya peluang untuk itu dari awal ya, dari BHP 2A itu kita dari awal itu dari kepolisian itu membuat MOU di pusat ya, BHP dengan Mabes ya, sama-sama MOU karena kita sama-sama masyarakat lah, pelayanan masyarakat. Kedua dengan kejaksaan di kedua, bahkan nanti ke depan mungkin ke Mahkamah Agung ya, dari PB nih ya. Jadi hal ini memang koordinasi penting ya, karena restoratif justice ini biar cepat ya tersosialisasi, tersampaikan sampai bawah maupun atas, bisa bisa tersampaikan, bisa dijalankan. Makanya ada MOU dari Mabes sudah ada yang masih berlaku, yang beberapa provinsi. Terus yang dari kejaksaan ini kami sudah usulkan juga kepada Ketua BHP 2 untuk restoratif justice dimasukkan materi perjanjian kerjasama. Nah, mungkin nanti ke Mahkamah Agung. Jadi di tiap tingkatan itu memang semangatnya itu KUHP dan Undang-Undang 17 itu sama, restoratif justice itu mengemuka. Jadi sudah enggak zaman, karena ada itu tadi tahun berapa tadi kan, 1999 kan. Kita ini baru mulai mediasi penal itu tahun 20-an. Mediasi penal itu tahun 20-an. Nah, restoratif justice untuk sengketa medis ini, mediasi penalnya itu kan beberapa di bawah 5 tahun dan sebagainya. Nah, untuk Undang-Undang 17 ini sudah mulai 2023 dan mau ini semangat ini sebetulnya harus kita sosialisasikan kepada penyelenggara negara, pimpinan pemerintah dan sebagainya. Ya, biar semangatnya, aturan turunannya itu juga disemangati oleh, waduh, bisa disemangati oleh restoratif justice ya. Yang saya juga enggak habis ya, ketika aturan turunan 17 kok bahkan di Permenkesnya itu
eh, di Permenkesnya itu kok ah, tidak menjalankan mediasi. Tahu juga itu. Semua itu kan perlu banyak diskusi. Mungkin begitu aja, Dokter Inga ini. Mungkin ada Ya, tambahan. ini ada tambahan dari Dokter Agung dan Dokter Krisna yang kasus Lampung. Yang tadi saya sampaikan tadi bedah anak tadi itu rupanya dilaporkan di pasal 415 dan 423 terkait penyalahgunaan wewenang untuk memperkaya diri. Jadi ini juga Dokter Krisna mengatakan bahwa yang Lampung itu bukan kasus medis, urusannya di duit UUD. Tapi memang itu kelihatannya awalnya karena pasiennya meninggal ya. Kalau mungkin kalau tidak meninggal mungkin tidak terkuak juga bahwa ada seperti itu. Ya. Bu Ini Inge, dokter, ya, Dokter Krisna, Taufik Krisno, silakan. Dokter Taufik. Nah, itu sambil praktek ya, itu masih bawa stetoskop. ngupoyo upo. Terima Ya, kasih Pak Ben tadi, bagus sekali mengingatkan kita. Bu Inge, itu sahabat saya, Pak Gego, Pak Gatot, dan teman-teman yang lain. Kalau tadi Mas Ben tadi itu menceritakan tentang restorasi justice, pada waktu saya skripsi ambil hukum, saya mengajukan suatu skripsi, judul saya adalah perlindungan negara terhadap korban malpraktek. Karena saya orang LSM, saya mendapatkan kasus yang saya ajukan sebagai cerita tentang adanya malpraktek memang betul-betul terjadi. Salah satu diantaranya korban malpraktek di Bengkulu, di mana seorang wanita lulusan dari sarjana hukum dari Undip berpacaran dengan seorang laki-laki, kemudian jatuh dan klavikulnya patah. Pada waktu klavikulnya patah dibawa ke rumah sakit, dioperasi, ternyata obat anestesinya habis. Akhirnya dia menjadi cacat. Dan kebetulan pada waktu kami melakukan penelitian itu, bertempat tinggal dia di Banyumanik, di Kimar 3 nomor 6. Saya melihat dengan mata kepala sendiri, dia dalam keadaan lung dan lid, tangan dan kaki tidak bisa digerakkan, karena pada waktu kesalahan dari malpraktek yang oksigen habis, obat anestesi habis. Ternyata sudah ada penyelesaian secara kekeluargaan, mungkin yang namanya mediasi sekarang, dengan dokter yang melakukan operasinya dengan Departemen Kesehatan, kalau nggak salah hanya dengan dibantuan uang 5 juta. Tapi apa yang terjadi, bapaknya nggak jadi bekerja, ngurusi anaknya, ibunya nggak bekerja, adiknya nggak sekolah, akhirnya si orang itu cacat. Saya tahu sendiri namanya Suryani. Kasus yang kedua, seorang kepala bagian tenaga kerja di Kebumen, cervical syndrome, dioperasi di rumah sakit paling hebat di kota Semarang. Sampai sekarang dia hanya miring ke kiri, miring ke kanan, karena tidak bisa apa-apa dengan fraktur semuanya. Jadi terjadi gangguan pada otaknya yang permanen, sehingga dia nggak bisa apa-apa. Padahal dulu cukup bisa melakukan pekerjaan. Pertanyaan saya, banyak kasus yang... Jadi ini adalah korban-korban malpraktek. Saya hanya... Tadi Anda bicarakan restorasi justice, itu kan penyelesaian antara dua komponen, dari pihak pelaku dan pihak yang objeknya ya. Tapi bagaimana tanggung jawab negara? Seperti kita ketahui, Undang-Undang Dasar 45 mengatakan bahwa orang miskin, orang terlantar, dan sebagainya ditanggung oleh negara. Nah, di sini orang yang malpraktek, keluarganya terkena loh imbasnya. Apalagi yang malpraktek. Malpraktek dalam arti dia tidak bisa bekerja, tidak bisa jalan. Apakah perlu, dalam pandangan saya ini ke depan, perlu dipikirkan adanya suatu kelembagaan misalnya, adanya suatu usulan, adanya pemikiran, adanya suatu lembaga. Ya kita ada lihat namanya komisi apa tuh anak-anak itu loh, korban anak-anak itu ada. Ya, ini PPA. korban malpraktek. Semacam itu. Yang jelas bahwa coba deh kita mulai berpikir ke depan. Jadi kalau hanya penyelesaian selesai sudah, tapi kemudian orang itu tidak cacat, atau kalau meninggal sudah, tapi kalau cacat,
Benar tadi Pak Pen tadi nyatakan, siapa yang mau dikasih uang sekian tapi mati? Tapi di mana letak negara? Kita berhak dong agar kita juga nanti kalau melakukan suatu tindakan kita terlindungi. Tetapi kita sudah dihabisi pajak paling besar, profesi yang paling besar pajaknya adalah di kedokteran ini. Kita juga ingin, kalaulah namanya luput, kita sudah melakukan berdasarkan evidence-based medicine, tapi ternyata kecelakaan tetap aja terjadi. Kemarin ada cerita di dalam WA, gara-gara fentanyl pasien jadi cacat. Pasien meninggal, fentanyl obat anestesi yang terpengaruh buatan kalpi yang terkena apa namanya itu ada ya di WA itu. Nah, kalau sudah terjadi begitu, siapa kemudian yang menanggung? Negara yang katanya kaya raya ternyata miskin sekarang. Nah, kenapa kalau kita bisa memikirkan juga dari kita dulu bahwa suatu tindakan yang kita lakukan, profesi yang tindakan itu juga satu ada di surga kaki kita, satu kaki kita ada di neraka ini loh. Ada di kuburan kita. Ya, yang paling berat adalah dokter-dokter yang menggunakan peso. Mereka selalu terancam. Kalau dia orang yang sangat soleh, mungkin dia berdoa dulu untuk minta petunjuk keamanan. Tapi kadang-kadang kalau suatu kegawatan, kasus yang ada di Pemalang kalau tidak salah, yang kemudian ada kesalahan bukan pada dokternya, keterlambatan datang, kemudian dokternya dikejar-kejar, ditarik bajunya, dokternya masuk ke kamar, kemudian dikunci dari luar, dokternya lari lewat apa namanya. Jadi perlindungan terhadap dokter belum jelas, apalagi juga perlindungan dari pasien. Jadi mungkin dokter-dokter yang saya hormati, cobalah kita mulai mencoba memberi masukan, usulan, pemikiran mungkin masih prematur, tapi saya sudah mengajukan pada pembimbing saya skripsi, kira-kira ada nggak keinginan kita untuk melakukan perlindungan negara terhadap korban malpraktek. Jelas dasar-dasar malpraktek sudah ditegakkan, jelas melibatkan mediasi, jelas melibatkan aparatur negara bahwa ini, tapi yang korban malpraktek itu jangan bertengkar di dalam, tapi yang malpraktek hanya ketap-ketip saja. Ini hanya usulan dari saya, kemungkinan karena apapun juga hidup di negara seperti kita ini, kalau kita bisa guyup, negaranya ikut bisa membackup kita, apalagi pemerintahnya belum jelas, nggak tahu, tapi negara harus ikut membackup. Nah, untuk itu usulan dari ID, mungkin usulan dari yang berwajib perlu dipikirkan tentang bagaimana perlindungan negara yang kita harus tuntut untuk korban malpraktek, dan malpraktek yang macam apa yang bisa kita bantu. Saya kira itu tambahan saya. Makasih, dan pendapat dari Dr. Pen tadi, mungkin Dr. Inge dan sebagainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Terima kasih Dokter Taufik ya. Mungkin dari Dokter Pen tadi ada komentar, silakan Dok. Ini dok, maaf ini saya matikan bandwidth-nya. Iya. Jadi memang untuk keluarga pasien yang terkena musibah itu ya memang negara memang sebaiknya hadir. Itu memang hadir ya. Memang hadir. Dengan restoratif justice bukan berarti dokter itu terus bebas dari hukuman, enggak juga. Jadi maksudnya dari disertasi saya itu bukan seperti itu, tapi memberikan keadilan yang sesungguhnya daripada sekedar pemidanaan retributif yang balas dendam, maksudnya di mana akan terjadi perdamaian ya antara keluarga pasien dan dokternya, begitu loh. Ada hubungan yang indah setelah terjadinya permasalahan, seperti tidak ada permasalahan lagi. Jadi sebetulnya target seperti itu. Bukan terus berarti bila ada culpa alta yang besar ya misalnya itu terus dokter terbebas, enggak juga. Jadi prinsipnya seperti itu. Tapi begitu sudah ada masalah dan mereka menjadi jatuh miskin dan sebagainya, ya negara memang harus hadir selayaknya. Itulah kira-kira kalau saya. Dokter Inga. Iya. Nah, ini mestinya Dokter Kresna ini sebagai dokter bedah. Mungkin ada komentar Dokter Kresna.
Karena kalau yang kita lihat itu kasus-kasus itu memang kebanyakan bener teman sejawat yang pegang pisau ya. Silakan Dokter Krisna, mungkin ada komentar dok. Mana Dokter Krisna masih ada kan ya? Oh sudah ada nih ada. Atau dari Dokter Gatot, ada komentar Dokter Gatot terkait bagaimana selama ini mendampingi teman sejawat yang bermasalah. Apakah sudah juga menggunakan model penyelesaian dengan restoratif justice? Silakan Dokter Gatot. Silakan teman-teman sejawat yang lain yang ingin menambahkan, memperkaya atau masukan untuk diskusi kita hari ini. Dokter Gego nampaknya udah pada mantep ini ya. Oh, menunggu giliran untuk 27 September siapa yang akan ditunjuk yang datang hari ini gitu loh Dokter Gego. Ini yang datang hari ini banyak S3-nya. Ini kita tunjuk nanti kita minta untuk yang 27 September. Jadi kita nggak punya beban. Nanti Dokter Penta gantian jadi moderator kan gitu ya Dokter Penta ya. Kita Iya, Setuju. urutannya gitu. Mm-mm. Nanti selanjutnya iya. Dokter Penta yang jadi moderator lagi ya, Dokter Inga ya. Ya, jadi habis bicara kita jadi moderator. Itu rumusnya gitu aja, Dokter Gego. Kita nggak usah Setuju. pusing cari moderator. Setuju. Nampaknya Dokter Inga izin dok. Kalau misalnya minggu depan saya langsung nembak Dokter Nani ini gimana nih? Dokter Nani baru lulus ya Dokter Inga ya? Ya, ini ada Dokter Nani, ada Dokter Eli. Dokter Eli itu juga S3 tuh. Oh iya. Berarti siapa Mm-mm. dulu nih baiknya? Dokter Nani atau Dokter Eli dulu ini Dokter Inga? Kalau yang duluan lulus Dokter Eli. Oke, Dokter Eli berkenan Mm-mm. nggak ya ini ya? Monitor nggak ya? Dokter Eli itu spesialis penyakit dalam. Oh iya 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 iya. Tapi beliau memang Oh, domisili di beliau. Kuningan. Oh, saya kenal baik nampaknya ini. Iya, betul. Kemarin habis menghubungi Dokter Oh, Gego juga habis kan. ngobrol-ngobrol kemarin. Betul. Senior yang saya sebagai junior baru kenal seniornya ini saya yang salah Dokter Inge. Hmm, Kalau beliau belum ini nanti coba saya WA juga. Nah, kalau mm-mm. enggak Dokter Nani ya. Nah, ini Dokter Paling Nani. Akhirnya on cam ini Dokter Inge. ya sudah siap ya. Dokter Nani masih mute itu. Dokter Nani masih mute, Dok. Mic-nya belum kebuka. Oh iya. Iya, seperti usulan Dokter Inge, Dokter Eli dulu ya, Dokter Eli Nursiam, penyakit dalam. Nggih. Nah, nanti moderatornya Dokter Penta. Tenta. Habis itu nanti Dokter Eli jadi moderator, yang maju Dokter Nani. Gitu aja Dokter Ya, Gego. Paling nggak Setuju. sampai akhir tahun kita tenang. Kita tenang, banyak stok ya dok Mm-mm. ya. Cuman Banyak kayaknya stok. kalau dokter Eli belum belum menjawab, saya nggak berani meminta langsung. Kayaknya harus dokter Inge ini yang lebih yang senior yang minta. Dokter Ya, Eli, Dokter halo dokter Eli. Eli. Mungkin sambil praktek ya dok ya beliau. Ya, ini memang jam jam praktek dan beliau itu eh, laris manis Tanjung Kimpul. Laris, ya, nggak apa-apa. Nanti coba saya hubungi Dokter Eli untuk 27 September hari apa ya Dokter Gego ya?
Oh, sebentar dok, saya coba cek dulu ya. 27 September itu hari Sabtu dokter. Waduh, malam minggu ya. Nggak apa-apa Ya, lah. Malam mingguan sekali-kali. ya, kita Mm-mm. konsisten mengusahakan selalu di tanggal 27 ya dok ya. Itu likuran, kata Dokter Gatot. Itu likuran. Ini Dokter Anjir. Gatot mana kok nggak nampak ya? Iya, Sambil dok, praktek mungkin sambil sambil ngevisum ini dokter Gatot. gitu ya. Itu sebenarnya Dokter Agus Susanto segala itu kan bisa tuh. Oh, beliau udah selesai juga ya? Sudah, tinggal kita ngurutkan aja. Dokter Agus Iya. Susanto tuh tentang ini apa jual beli organ tubuh itu loh, apa eh, transplantasi. Transplantasi, wah menarik juga Transplantasi itu dok. ya, betul. Jadi Nanti tinggal mengurutkan aja. waiting list. Heeh. Iya dok, nampaknya kalau Mm-mm. materi malam ini udah clear ini. Dokter Penta Sudah clear ya, kemarin sudah. udah membuat sangat Mm-mm. jelas untuk rekan-rekan semua ini dok. Mm-mm. Tapi memang itu bukunya Dokter Penta tuh saya cari nggak ada loh. Mana nih Nah, Dokter Penta? Bukunya Dokter tuh nggak ada Penta, loh, Dok. Mm-mm. Dokter Ada Penta, ada di di mana Tokopedia. bukunya? Tokopedia ada. Oh iya, di Oh, Tokopedia. boleh linknya dok, mungkin dikirim di grup gitu ya. Jadi teman-teman yang berminat untuk mendalami Mm-mm. tulisannya Dokter Penta bisa melihat langsung. Nih, Oh itu. itu kali. Iya, iya, Ini iya, iya. Tokopedia aja. Tokopedia. Oke. Ini buku ya intinya wajar lah kalau kita mengantar ganti rugi dan sebagainya. Teorinya ada. Iya. Ya, nanti mungkin linknya bisa di-share di Perdahuki ya, Dokter Penta ya. Ya, insya Allah. Mm-mm. Kalau yang ngupload yang upload adminnya saya kurang ahli. Oh, begitu ya. Ya, Iya. Ya, ini Pak TB nggak ada ya, Dokter Gigo ya. Kita Jadi nggak nunggu Pak nampaknya TB beliau ya. pas Iya. ada kerepotan, kebetulan malam ini nggak confirm untuk datang dok. Iya. Nanti pas repot. Oke. Berarti mungkin kita akhiri aja ya dok ya. Kita ketemu lagi di bulan depan dengan moderator yang sudah pasti Dokter Penta. Izin Dokter Penta berkenan tuh dok. Betul. Masih ada tambahan lagi kah dari Bapak Ibu teman-teman semua? Atau ada yang berminat menyusul mengambil S3 hukum? Jadi adik kelasnya Dokter Penta atau adik kelasnya Dokter Gigo atau adik kelasnya Dokter Nani itu dari 3 center yang berbeda. Dokter Penta Unisula, Dokter Gigo UNS, Dokter Nani Untak ya. Silakan. Baik, kalau tidak ada yang lain lagi, waktu saya kembalikan kepada Dokter Gigo. Sekali lagi terima kasih kepada Dokter Penta. Mohon maaf kalau dalam mendampingi diskusi malam ini ada yang kurang berkenan. Waktu saya kembalikan pada Dokter Gigo. Ya, baik, terima kasih Dokter Inge telah berkenan gitu ya untuk malam hari ini menjadi moderator dan tentu apresiasi sebesar-besarnya kami sampaikan pada Dokter Pen tadi yang malam hari ini berkenan untuk mendiseminasikan disertasinya begitu. Saya pikir sangat relevan juga tetap dikaitkan dengan pengaturan hukum terkini dan kita sudah dengar begitu ya berbagai pandangan yang beliau sampaikan dan tentunya memperkaya khazanah keilmuan kita di hukum kesehatan. Untuk sejawat semua yang berkenan belajar bersama, matur nuwun sangat. Kita berjumpa lagi di bulan depan, tanggal 27 September. Nanti untuk yang berbagi akan saya share gitu ya, mepet mungkin setelah confirm dulu gitu ya. Yang jelas terima kasih Dokter Penta juga berkenan untuk di bulan depan. Begitu kita jumpa lagi di bulan depan dan untuk materi-materinya nanti sudah saya kompilasi di dalam satu Google Drive. Jadi kita semua bisa akses dan untuk rekaman ini nantinya juga akan di-share di YouTube yang Dokter Ingekman juga ada di YouTube begitu ya, di YouTube-nya ID Wilayah Jawa Tengah. Semoga memperkaya khazanah kita dan kita sebagai dokter
bukan semakin takut dalam memberikan layanan kesehatan, tetapi semakin pede dan percayalah niat baik dan juga upaya terbaik kita yang juga kita bangun dalam kesadaran hukum itu akan membuahkan hasil yang baik bagi masyarakat luas. Demikian, matur nuwun sangat, selamat malam, selamat melanjutkan aktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Selamat malam. Malam, Selamat izin untuk malam, Dokter live, Inge, Dokter Dokter Inge, Dokter Penta, Kego, dan ya, semuanya. Dokter Kego, Terima kasih semuanya. semuanya. Izin les. Ya. Luar biasa pemateri.